Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lestari Widya Astuti dengan NIM 2519975, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya pada hari ini akan melaksanakan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 MTSN Negeri 3 Muko-Muko dengan materi membuat iklan, slogan, dan poster. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Sekali lagi, siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu bersama-sama. Yuk, Rizky. Siap, baik. Doa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Semuanya hadir dalam kondisi? Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita mengulang hafalan minggu sebelumnya. Membaca surat Anas. Oke, yuk Rizky. Mari teman-teman kita baca surat Anas. Kita lanjut menanamkan rasa nasionalisme. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iklan, slogan, dan poster. Ada yang ingat pengertian iklan apa? Iklan adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide kepada audiens tertentu. Oke. Yang kedua apa tadi? Slogan. Kalau slogan apa? Slogan adalah bahasa pendek dan mudah diingat dan digunakan untuk mempromosikan merek, produk, atau layanan. Oke.
bahasa yang singkat dan padat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai poster. Ada yang ingat? Poster, masih juga pengertian poster kita bahas di minggu lalu. Apa pengertian poster? Poster adalah alat promosi yang biasanya berbentuk gambar besar. Ya, alat promosi yang berupa apa, Fadila? Gambar besar. Gambar besar. Fungsinya sama. Jadi antara iklan, slogan, dan poster itu fungsinya sama sebagai alat promosi. Oke. Buka di judul hari ini. Judulnya membuat poster. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Dah kelihatan semua dari belakang? Kelihatan kan? Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian poster dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian mampu membuat sebuah poster secara kreatif. Jadi setelah kalian memahami apa itu poster, nanti kalian juga Ibu minta untuk membuat sebuah poster. Ya, gimana kira-kira? Seru nggak kayaknya? Dimana kalian pernah lihat poster? Isinya apa? Berupa gambar. Berupa gambar. Oke, kemudian juga ada kalimat yang sifatnya mengajak. Nah, nih. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar yang pertama? Di sana ada, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Keripik pisang matahari. Nah, produk apa yang dijual di sana? Keripik pisang dengan rasa yang gurih. Gambarnya apa itu? Matahari. Kemudian ini kelihatan nggak nih? Ini gambar apa nih? Pisang. Nih, menarik nggak? Menarik kan? Menarik. Lanjut. Nah, ini tadi pengertian poster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dibaca? Bisa. Coba dibaca satu orang. Siapa ya? Olive. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan. Ya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Iya. Jadi poster itu terdiri atas tulisan dan gambar. Coba. Ada tulisannya? Ada. Ada gambarnya? Kemudian kombinasi dari keduanya, ya sudah jelas. Dan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, ini ada langkah-langkah membuat poster. Yang pertama apa? Perencanaan. Pada tahap ini kalian nanti menentukan tema. Tentukan tema dan tujuan. Temanya apa? Jual produk, jual jasa, pendidikan, atau layanan masyarakat. Nanti kita bahas di selanjutnya. Setelah kita dapat temanya, langkah yang kedua, membuat sketsa dan tata letak. Jadi sketsa gambar dan tata letaknya itu juga harus proporsional. Nih, letaknya di tengah dan proporsional. Kemudian tahap yang selanjutnya, pembuatan. Buat poster dengan media pilihan. Kemudian yang terakhir, setelah kamu merencanakan, menentukan tema, setelah kamu membuat rancangan atau sketsa tadi,
Kemudian kamu sudah langkah membuat. Yang terakhir ada yang namanya evaluasi. Nah, jenis poster ini ada 4. Jadi kalau kamu mau menulis poster, kamu bisa menentukan ada 4 tema. Ada 4 jenis. Ada poster niaga. Yang kedua poster apa? Pengumuman. Yang ketiga? Pendidikan. Dan yang terakhir? Poster layanan masyarakat. Nah, yang pertama ini poster niaga. Poster niaga ini tujuannya untuk apa? Menawarkan barang dan jasa. Ingat, paduan warnanya harus cantik biar menarik. Yang kedua, poster pengumuman berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Ini salah satu bentuk poster pengumuman. Telah dibuka pendaftaran calon ketua dan wakil ketua OSIM serta pengurus OSIM. Nah, yang ketiga poster pendidikan. Sudah ada contohnya tadi ya? Sudah kan sebelumnya tadi? Tujuannya untuk mendidik masyarakat. Yang keempat, poster layanan masyarakat. Di situ ada contohnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Oke, lanjut. Nah, unsur-unsur poster. Ada yang namanya gambar. Gambarnya harus menarik perhatian. Kemudian mendukung pesan. Nah, gambar harus mewakili pesan. Kemudian teksnya harus singkat, jelas, dan juga mudah dipahami. Kemudian harus apa lagi? Rapi, seimbang, dan menarik mata. Yang itu, contoh yang itu di dinding itu. Kan seimbang tuh. Nah, ini kalau misalkan ini kita buat semuanya lurus nih. Lurus begini kan kurang menarik jadinya. Jadi dibikinnya melengkung, kemudian fontnya ini jenisnya dibuat lain, dibikin gambar-gambar lain, kan sifatnya itu tadi. Tujuannya apa? Biar terlihat menarik. Jadi poster itu harus menarik. Fungsinya untuk apa? Fungsi poster sebagai media penyampai informasi. Kemudian sebagai apa lagi? Media promosi barang dan jasa, dan terkadang juga dipakai untuk sarana desainer grafis untuk berkreativitas. Ciri-ciri poster. Yang pertama, bahasa yang padat, tidak bertele-tele. Kalau bahasanya bertele-tele, wah, kacau. Orang lewat ketika baca tidak melekat nanti di kepalanya. Yang kedua, mengandung kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Ayo, mari, ayo jaga lingkungan, mari jaga lingkungan. Kan dia sifatnya mengajak. Yang ketiga, gambar atau sketsa lukisan dan perpaduan warna. Selanjutnya, meninggalkan kesan meski hanya dibaca sambil lalu-lalu. Tidak bertele-tele ini sama ke poin yang pertama. Yang keenam, dipasang di tempat umum karena tujuannya untuk mempengaruhi orang. Jadi masangnya harus di tempat yang umum dan strategis. Lanjut. Tujuan pembuatan poster sebagai media informasi, kemudian juga untuk mempengaruhi tadi. Yang ketiga untuk mendidik dan juga menghibur. Nah, karakteristik poster yang baik harus menarik, mudah dipahami, tujuannya juga harus jelas, seimbang tadi.
Manfaat poster. Nah, kalimat persuasif tadi yang sifatnya mengajak, membujuk atau juga menghimbau. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ya, kelompok pertama, kelompok 2, 1, 2, 3 yang mana? 3, 4. Di sini Ibu udah siapkan lembar latihannya. Ini sudah Ibu siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah ada petunjuk kerjanya. Dibaca, nih. Kemudian membuat poster. Kalian buat poster. Sudah juga Ibu sediakan media gambarnya. Kalian bawa alat gambarnya hari ini? Bawa. Kelompok 1. Satu. Kelompok 2. Ini. Ya. Ini media gambarnya. Kalau misalkan dirasa ini terlalu apa namanya nih, Mbak? Kayaknya kan halus nih, ya kan? Jadi bisa pakai yang ini. Tapi enakan yang mana kayaknya? Ini. Yang tebel ya. Kelompok 3. Ini 3. Ini 3. Nih, media gambarnya bisa pakai yang ini atau yang ini. Yang mana? Enak yang mana? Yang belakang. Oke, bisa dipilih. Silakan pilih yang mana. Ini kelompok 4. Siapa ketuanya? Jangan lupa memberi nama kelompoknya. Ya, Nak ya. Tulis nama anggota kelompoknya. Oke, silakan dimulai. Ya, kena kaki. Taruh di laci. Taruh di laci. Nah, biar kelihatan. Nah, iya, pas 8. Setelah selesai perwakilan setiap kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sekarang waktunya semua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dari kelompok pertama. Siapa yang mewakili? Silakan, Rizky. Sampaikan dengan suara yang lantang ya, biar temannya denger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Kelompok kami membuat poster niaga. Poster yang kami buat memuat informasi tentang jasa cuci mobil Cipto dengan harga diskon yang sangat menarik. Tujuan kami membuat poster ini untuk menarik para pemilik mobil agar datang dan mencuci mobilnya karena harga yang kami tawarkan murah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada saran dan masukan dari teman-teman kami, persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Rizky. Lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Rina. Silakan Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami.
Saya Rina mewakili kelompok 4. Kelompok kami membuat poster layanan masyarakat dengan tema larangan merokok. Tujuan kami membuat poster ini untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Sekian dari kelompok kami. Jika ada saran dan masukan dari teman-teman kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rina. Oke, tepuk tangan untuk kelas yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa mempertahankan bentuk diskusi yang seperti ini. Semuanya aktif, enak ya. Selanjutnya kita segarkan kepala sedikit, biar badan kita bergerak. Yuk, berdiri. Ice breaking kita kali ini judulnya tepuk 1, 2, dan 3. Ibu kasih tunjuk dulu ya, nanti kalian bisa ikuti. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian cukup tepukkan tangan 1 kali. Tepuk 1, tepuk 2, kanan dan tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, nanti ketika ibu mengulang, kalian harus ikuti secara bersama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Yes, luar biasa. Oke nak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita simpulkan secara bersama-sama tentang dari awal tentang pengertian poster. Coba Haikal dibaca pengertian poster seperti yang ibu pampang di depan. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan. Iya, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman dan iklan. Yang berikutnya, pengertian poster yang lain, silahkan. Kirana. Iya, pengertian poster yang kedua. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan gambar ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan juga gambar ataupun kombinasi dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Kemudian pengertian poster yang berikutnya atau tujuan poster. Silahkan Rina dibaca, Rina. Terlihat dari sana? Terlihat ya. Poster terutama dibuat untuk mempengaruhi orang banyak, memberikan pesan singkat karena itu cara pembuatannya harus menarik, sederhana dan hanya Berisikan satu ide. Iya. Jadi poster itu dibuat untuk mempengaruhi banyak orang. Tetapi harus menggunakan bahasa atau hanya berisikan tentang satu ide saja. Tidak bisa dalam satu poster ada 2 atau 3 pesan. Dengan adanya poster itu untuk mempengaruhi orang untuk melakukan atau bertindak sesuatu. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Ini akan Ibu bagi soal. Silahkan kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di sana. Enak ya? 1, 2, 3, 4 berapa orang nih? 5. Ya, segera diisi. Bagi nak?
Sudah? Sudah ya? Tolong kumpulkan setiap kelompok nak, jadikan satu. Dari awal sampai akhir pembelajaran, apa tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi saat kalian membuat atau menulis poster? Ya, silakan. Saya Bu, Ya. saya mengalami kesulitan saat menentukan gambar yang sesuai dengan tema Bu. Kesulitan saat menentukan gambar dengan tema. Gambar dengan tema. Sudah dapat tema tapi belum bisa menentukan gambar yang sesuai. Triknya apa? Triknya agar gambar dengan tema sesuai. Jadi kita harus paham dulu tema kita apa. Misalnya temanya tentang kesehatan. Artinya gambar pun juga harus kita sesuaikan dengan tema tadi. Misalnya himbauan untuk buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira gambar apa yang sesuai? Tong sampah, apalagi? Gambar sampahnya. Terus juga gambar mungkin gambar orang yang sedang memasukkan ke dalam tong sampah. Nah, sebagai penutup pembelajaran hari ini, Ibu sudah siapkan satu kata motivasi, kata mutiara dari Imam Syafi'i. Terlihat jelas dari belakang? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bisa kamu bayangkan? Bisa kamu bayangkan nggak? Artinya, yang namanya belajar, menuntut ilmu itu pasti lelah. Tapi kamu tidak akan memetik hasilnya sekarang. Hasil dari jerih payah kamu belajar, hasil dari susah payah kamu mengorbankan waktu, tenaga, materi, bukan sekarang waktunya kamu petik. Tapi nanti di kehidupan setelah sekolah. Tuh. Dengan pendidikan kamu pasti akan lebih mudah menjalani kehidupan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin dari awal sampai akhir ibu banyak kesalahan, ibu minta maaf ya nak ya. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan selanjutnya dalam kondisi sehat, rohani dan jasmani. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan Rizky dipimpin doa penutup hari ini. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.